Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kota Sorong, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Jadi, pembuatan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu berupa tugas membuat video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran berbasis TIK dengan dosen pengampu, yaitu Pak Hermanto MPD. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasan yang saya buat, teman-teman jangan lupa like dan komen video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan ataupun materi. Jadi, materi yang akan saya bawakan yaitu beriman kepada hari akhir. Adapun subbab pembahasannya itu ada 7. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Yang keempat, nama lain hari akhir. Dan yang kelima, proses terjadinya kehidupan di alam akhirat. Yang keenam, hikmah iman kepada hari akhir, dan pembahasan yang terakhir yaitu hari kiamat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, kita masuk nih teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit diporak-porandakan, dan gunung-gunung meletus yang hancur dan berhamburan, serta lautan yang meluap dan menumpahkan seluruh isinya, dan benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Contohnya seperti bintang, planet, dan bulan yang saling bertabrakan. Kita masuk pembahasan yang kedua ya, yaitu dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. Teman-teman, kita sebagai umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan orang-orang di alam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun perlu teman-teman ketahui nih, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai berikut, yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 yang bunyinya, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam kiamat. Nah, macam-macam kiamat ini ada 2 teman-teman. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua ada kiamat kubro atau besar. Nah, kita bahas dulu ya yang pertama, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya seperti matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia diporak-porandakan, dirusak, dan dihancurkan. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu nama-nama lain hari kiamat. Teman-teman harus tahu bahwasannya ada banyak nama lain dari hari akhir atau kiamat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Akhir atau hari penghabisan.
Yang kedua, yaumul hisab atau hari perhitungan amal manusia. Yang ketiga, yaumul fasli atau hari keputusan. Yang keempat, yaumul jami atau hari dikumpulkannya manusia. Yang kelima, yaumul talak atau hari pertemuan. Yang keenam, yaumul hasroh atau hari penyesalan. Yang ketujuh, yaumul fat atau hari kemenangan. Yang kedelapan, yaumul qari'ah atau hari peristiwa besar. Yang kesembilan, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Dan yang terakhir yaitu yaumul buka atau hari tangisan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagaimana teman-teman? Apakah masih semangat? Alhamdulillah masih sangat semangat semua ya. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, yaitu proses terjadinya kehidupan di alam akhirat. Setelah kejadian kiamat yang amat dahsyat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama, ada alam barzah, yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat yang merupakan alam penantian manusia sebagai hari kiamat. Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Yang ketiga, yaumul masyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat yang sangat luas yang dinamakan padang masyar. Yang keempat, yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal perbuatan manusia, baik amal baik ataupun buruk selama di dunia tanpa terlewatkan sedikit pun. Yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia yang pernah dilakukannya selama di dunia. Pada hari inilah mulut dikunci sehingga tidak bisa berbicara apa-apa. Yang bicara adalah tiap-tiap anggota tubuh tentang apa yang pernah dilakukannya di dunia. Yang keenam, ada surga atau neraka. Setelah melewati proses perhitungan amal perbuatan manusia, akan tampak dengan jelas nih mana antara manusia baik dengan manusia yang jahat. Manusia yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan manusia yang kafir dan jahat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Nah, teman-teman harus tahu nih, bahwa setelah kita meyakini iman kepada hari akhir, kita akan mendapatkan hikmahnya. Hikmah yang pertama yaitu dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termotivasi untuk banyak beramal solih dan berakhlakul karimah. Yang keempat, senantiasa minta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendorong manusia untuk meyakini bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang keenam, dapat menambah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam cobaan. Dan yang terakhir yaitu hati-hati dalam bertindak, karena kita meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu hari kiamat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Hari kiamat dari sudut pandang ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama, ilmu geologi, yang kedua, teori fisika. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, hari kiamat dianggap sebagai saat bumi meletus akibat gas panas yang ada di dalam perutnya menjadi dingin dan tekanannya hilang. Pada kondisi ini, bumi akan terancam oleh tekanan dari luar yang semakin lama semakin hebat, hingga pada titik tertentu menghancurkan bumi dan seisinya. Lanjut ke yang kedua, yaitu teori fisika. Menurut ilmu fisika, hari kiamat dianggap sebagai saat matahari tidak lagi mampu memancarkan energi. Matahari memiliki energi yang dipancarkan sebesar 5,7 dikali 10 pangkat 27 kalori per menit dan dapat menyala selama 50 miliar tahun. Ketika energi ini habis, matahari akan berhenti bercahaya, menyebabkan tidak ada angin dan awan, serta akhirnya hujan tidak akan turun. Hal ini mengakibatkan gunung-gunung meletus, ombak bergulung-gulung, dan air laut naik sehingga menghancurkan bumi. Nah, itu tadi pembahasan ataupun materi yang saya bawakan tentang beriman kepada hari akhir. Apakah teman-teman sekalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk mengetes seberapa jauh sih pemahaman teman-teman sekalian tentang beriman kepada hari akhir, teman-teman boleh ya mengisi link Google Form di bawah ini atau di link deskripsi ya. Itu tadi video pembelajaran yang saya buat dengan materi yang berjudul beriman kepada hari akhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan komen video ini ya. Dan semoga teman-teman yang menonton video saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.